Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Pak kan kemarin kita udah ada wawancara nih Pak kan. Nah kali ini kami ingin mendemokan aplikasi yang kemarin yang telah kami buat nih Pak. Boleh nggak? Ini kan kami mendemokan ini supaya meminta saran dari Bapak, misalnya apa kekurangan dan kelebihannya, maka nanti Bapak kami evaluasi. Karena itu sesuai dengan dari dosen, maka kami nanti bakal ada kayak membagikan kuesioner ke puskesmas ini. Nanti kami kasih bidannya login pakai apa, usernya login pakai apa. Nah, nanti tuh bakal disuruh isi dulu sarannya apa, terus aplikasinya gimana gitu. Itu nanti untuk staff di sini gitu Pak. Boleh Pak? Iya. Ya. Nah ini sekarang kami mendemokan admin untuk ke Bapak gitu. Karena kalau untuk bidan sama kalau untuk bidan itu isinya sama. Di sini Pak. Pertama di dalam dashboard ini kan kalau misal kita meregis anak, maka dia langsung masuk ke sini Pak. Ya, total balita yang sudah terdaftar kami membuat 20 balita. Kemudian kalau misal ada yang terdeteksi stunting, maka di sini bakal muncul Pak. Ini kami mencoba ada 5 yang contoh stunting, kemudian perlu. Nah, ini sebaran wilayahnya, kemudian ada status gizi. Status gizi ini bakal langsung ke update kalau misalnya per posyandu ya, per input. Kemudian ada histori pengumpulan terbarunya. Nah, misalnya kalau kita regis anak, maka itu langsung kebuat akun orang tuanya gitu Pak. Misalnya contoh tipologinya. Misalnya Ardian, tanggal lahir, kerjaan ibu rumah tangga, nik ibunya mungkin 3456 nanti ya simpan. Nah maka anaknya udah langsung bisa namanya Sri, orang ya orang tuanya ini NIK-nya. Coba login. Oke tadi. Iya. Orang tuanya ngecek juga berarti. Iya, nanti bisa orang tuanya tuh langsung bisa login tanpa mereka harus membuat akun lagi Pak, karena itu udah ke-detect dari nick-nya. Masukkan ke ini juga. Iya, dia aplikasi itu langsung masuk dia Pak. Lalu Pak. Dapat di mana? Tapi ini ada dapat di mana? Nanti di mana dia? tiga empat lima enam enam lima tiga empat enam lima tiga empat. Tiga empat lima enam tujuh. Iya. Ya, coba lagi. Masih jauh. Refresh dulu. Tadi jadi 60 kan masuk. Orang tuanya login, refresh dulu durasinya, refresh 98 76 88. Sinyal. Iya. Coba kalau 9876
8 92. Sudah, Sri. Nanti kalau misal kita langsung pengukuran Pak, dia langsung ke input juga begitu. Tinggi badan, berat badan, Iya. dan skor, ya, status gizi normal. Misalnya di bulan ini ada posyandu, berat badannya misalnya 8 kilo, 57, maka dia langsung bisa ke otomatis. Kalau misalnya dia di bawah 1, maka itu statusnya normal. Kalau 2-3 kan dia perlu dipantau. Iya. Masuk simpan, kemudian buka di perkembangan anak di refresh. Nah, ini langsung muncul ya. Iya. Terus juga ada apa namanya ini ya, kalau misal kita pengen lihat di detailnya Pak, kita bisa lihat jenisnya, jenis kelamin, kemudian bisa lihat grafiknya juga, per bulannya ini dia meningkat atau menurun, kemudian dashboardnya bisa dilihat. Nah kalau misal dia stunting, maka dia langsung masuk ke sini Pak, mudah difilter secara langsung. Terus di sini juga ada artikel yang bisa ditulis oleh admin dan media, isinya seperti ini. Kemudian kalau misalnya dia mau menulis baru, maka dia bisa menambahkan link YouTube juga sama pakai foto juga. Ya, jelas ini bedanya satu, orang tua bisa mantau. Iya. Itu. Kalau yang utama itu, kalau yang misalnya ada stunting, ada apa itu sama. Bedanya orang tua bisa mantau dengan akun tadi. Sama posyandunya juga, kalau misal per akun, misalnya orang tuanya terdaftar di posyandu Kemuning, maka dia hanya mendapatkan notifikasi di posyandu Kemuning aja Pak. Iya kan, karena dia pesan di situ kan, tidak mungkin. Jadi dia langsung ke filter. Untuk laporannya juga sama seperti ini, ada usia, wilayah. Nah ini laporannya seperti ini kami buat. Kemudian ada saran dan masukannya juga Pak, misalnya lagi posyandu nih, dashboard. Oke. Nah, di sini langsung muncul jawaban. Karena ini ibaratnya fitur ini supaya kita bisa oh ternyata bidan ini kerjanya gimana gitu. Itu kan nanti bisa dari masyarakatnya yang menilai, maka bisa memberikan saran dan masukan, dan pihak posyandu juga bisa ibaratnya menindaklanjuti apa yang pengen dari masyarakat, yang pengen dari masyarakat. Pimpinan puskesmas kan ngecek dari situ, oh ini kurang ini kurang ini kan, ngecek dari saran masyarakat. Ada ini aja sih Pak, itu aja sih Pak untuk Ya, jadi bedanya ini orang tua bisa akses. ya. Juga. Nah, terus ini setelah ini apa? Bikin profil orang tua itu udah semua orang tua. Seluruh orang tua. Udah sih. Di orang tua tuh bisa apa aja. Di dashboard orang tua nanti bisa lihat nama anaknya, tanggal lahir, sama posyandu mereka. Kasih dulu anak status. Pengukuran terakhir yang kemarin berapa, tanggal berapa. Kalau riwayatnya, Riwayatnya ini terakhir pengukurannya, misalnya sebelumnya. sebelumnya perkembangan anak. Oh itu, oh iya, itu bisa ya lihat perkembangan sebelumnya, Iya. sebelumnya. Ada grafiknya per bulan. Bulan. Jadwal posyandu. Nah, ini Iya, itu tadi udah dijelasin. Jadwal posyandu itu yang isi dari Admin sama admin ya. iya. Oh, dia setahun posyandunya diubah misalnya dari tanggal 1 menjadi tanggal 5. Stunting itu misalnya anakku stunting, itu dapat notifikasi apa? Kalau misalnya stunting dari apa namanya, dari bidannya bakal bisa ke rumahnya gitu Pak. Karena pasti gini, misalnya kan aku bisa orang tua kan bisa dalam aplikasi, Iya. di input oleh petugas, anak oleh stunting, Iya. nah terus
Apa misalnya dapat WA atau harus masuk dulu? Kelihatan di sini Pak. Harus masuk dulu Iya, ya. masuk Ya, dulu. berarti kan harus masuk dulu. Iya. Tidak ada maksudnya notifikasi kayak bank, oh ada transfer masuk. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Karena itu nggak terhubung ke WA gitu Pak. Iya. Kalau gitu kan ibaratnya dari WA-nya puskesmas kita harus gabungkan, Oh. maka itu bisa langsung ke orang tua. Jadi Wah. itu tuh harus menyimpan nomor WA orang tua juga. Oh iya iya. Nanti harus masuk dulu kan? Iya. Iya. Di dashboardnya juga udah kelihatan kalau anaknya stunting, anaknya normal. Iya. Ini bisa misalnya itu menyimpan berapa banyak data itu? Bisa banyak sih Pak, tergantung dari kita kan. Kalau misalnya hosting itu kan membeli cloud Pak. Iya, Nah cloud. tergantung penyimpanan cloudnya sendiri. Kalau misal kita beli yang besar cloudnya, maka aplikasinya juga berjalan lancar walaupun berapa banyak gitu. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau tidak lancar itu kemungkinan dua, belinya murah atau sinyalnya. Belinya Gimana? murah sih Pak, Beli karena murah. cloud itu hostingnya ibaratnya ada beberapa cloud yang memang kecil penyimpanannya, kemudian juga yang murah itu heart rate kalau misal kita nge-refresh itu agak lama dia Pak. Dia memang tergantung dari hostingnya. Harga. Iya, dari harga. Terus pertanyaan selanjutnya, ada yang kadang aplikasi Kemenkes ada yang nge-link ke Dukcapil, ada yang enggak, itu gimana? Oh itu tergantung dari websitenya sih Pak. Dari Iya. dari kodenya itu dia bakal nge-link kemana gitu Pak. Kalau misalnya dia nggak ke-link, maka itu tuh dari kodenya nggak nge-link ke langsung. Kalau nge-linkkan itu bayar ya? Enggak juga sih. Misalnya nge-linkkan ke Dukcapil nih, Iya. biar ketika ketik nick itu muncul otomatis namanya. Kalau itu kemarin saya baca bayar ke pemerintah sih Pak. Oh, bayar ke Iya pemerintah? bayar ke pemerintah. Karena itu bakal ada API yang kita bayar untuk nyambungin. Oh, karena kan asik kan tidak ada kita. Iya. Ya kan? Artinya asik tak membayar tak membayar ke sendiri kan? Jadi repot kan tuh. Jadi istri saya kalau nginput itu harus mulai dari awal. Karena itu kan API pemerintah kan datanya nggak boleh bocor kan Pak. Iya. Maka mungkin dari mereka secure-nya harus bayar. Berarti kalau tidak bisa nyambung karena tidak bayar, kan intinya itu kan? Iya, ada MOU-nya ya. Padahal Harus. dari Kemenkes. Iya lumayan ribet sih itu Pak ngurusnya, harus minta surat ini surat itu lagi. Jadi kalau Kementerian Kesehatan berarti dengan Kementerian Dalam Negeri. Iya. Karena kan itu kita ibaratnya mengakses cloud mereka gitu kan, penyimpanan mereka. Ini yang tidak dipahami oleh Dinas Kesehatan, sehingga harusnya kan Dinas Kesehatan ketika ada masalah di Puskesmas, kenapa yang tidak nyambung, mereka bersurat misalnya ke dan provinsi, untuk provinsi menyambung ke sana, sehingga kawan-kawan tuh kerjanya nyaman, tinggal ketik nick itu keluar semua. Ada aplikasi yang tidak tuh kita. Nah, jadi Itu data. dinas ini tidak tahu mereka ada kerja. Nah, mereka kan hanya ngomong nggak kerja. Nah, seperti ini kan saya tahu kenapa Iya. sih tidak nyambung. Oh, karena tidak bayar. Ah, berarti kan urusan duit nih. Iya. Nah, ngirit atau diirit-irit kan gitu masalahnya. Padahal anggarannya besar. Nah, berarti kalau lambat itu harganya murah. Iya. Dia milih hostingnya beda gitu Pak, yang agak murah. Karena aplikasi pemerintah ini banyak lambat. Iya. Ya kan tidak mau bayar. Kan beda Gojek kan. Terus sering maintenance juga. Sering maintenance. Oh, gitu ya. Soalnya biasa saya nginputin data orang tua saya itu ke satu data gitu, dia sering nge-refreshnya lama. Oke. Sip. Nah, lanjut apa lagi? Itu aja sih Pak. Jadi kami minta saran misalnya aplikasinya gimana dari Kurang apa gitu ya? Kurang apa Iya. sarannya, jadi bisa kami perbaiki lagi gitu. Oke, webnya apa? Berarti kita kasih ke kita lah ya. Iya, nanti kami kasih ke Bapak. Iya, oke. Sebentar sih baru nanti kan tinggal baru kita nengok baru klik sendiri baru tahu. Iya, maka nanti kami bakal share Google Form-nya nanti. Iya. Nah, seperti ini kan orang kerjaan orang sekarang kan model seperti ini. Iya. Cuma masyarakat kita kan belum. Ya, Iya. ini kan kelasnya kelas kota yang aksesnya di tangan, genggam tangan semua. Jadi apa ya? Kalau masyarakat yang ke bawah itu kan ya mereka yang penting datang kerja udah, nggak bisa yang kota baru ya. Karena di kota semua wifi kan, Iya. kalau di kampung kan ada yang tak tersentuh wifi. Nah, nanti bayar, nah, mereka tidak akan mampu ke semua seperti itu.
aplikasi web namanya. Iya, website. Ya. Cuman di HP juga bisa sih Pak. Oh iya, tampilannya. kata Google Chrome ya. Iya, Google Chrome. Cuman kalau di HP dia nggak bakal ada ini Pak. Nggak detail biasanya. Ini yang di sebelah sini dia nggak bakal ada karena Karena kecil. ibaratnya HP kan tampilannya cuman Kecil ya? ini kan Pak. Jadi yang nampil tuh hanya ininya aja. Oh. Kalau ini bakal diotomatis, misal kalau kita tambah tempat posyandunya maka bakal nambah dia. 51. Posyandu aktifnya ada 52 misalnya. Oh iya. Ini kan data dari sini 51 ya Pak. Data dasar. Ya, terus ini balita yang terdaftar, risiko stuntingnya dari 22 anak ini ada berapa yang risiko stunting. Kemudian peran penggunanya itu yaitu ada admin, bidan, sama orang tua. Admin, bidan, orang tua. Iya. Admin fungsinya masukkan data dasar. Iya, kalau untuk admin itu dia bisa pengaturan wilayah, kemudian dia bisa manajemen pengguna. Kalau di bidan dia nggak bisa manajemen pengguna dan juga nggak bisa ngatur wilayahnya gitu Pak. Tapi kalau untuk nambah artikel, terus nambah registrasi anak itu di bidan juga bisa. Oke. Sip. Apa lagi? Ya? Masih. Tinggal sebar ini nanti kirim ke bapaknya. Sebar apa kuesionernya juga. Iya. Soalnya kami diminta minimal 60. 60 responden. Iya, minimal 60 responden. Itu respondennya siapa? Orang tua aja? Petugas? Bisa dari petugas, bisa kan ini kan ibaratnya demonya itu ada orang tua dan petugas. Nah, petugas boleh juga login sebagai orang tua, boleh juga sebagai bidan. Jadi nanti tuh Google Form-nya sudah kami bedakan antara orang tua sama bidan itu isi kuesionernya beda gitu Pak. Oh iya. Tapi satu kuesioner. Satu Pilihannya kuesioner. kan ada dua Cuman nanti bakal ke beda section dia. Kalau Iya. bisa pilih orang tua bakal ke section lain kan iya. gitu. Iya. Tapi total semua 60. Iya, mintanya minimal 60. Sip, dah. Oke. Ya, dah. Jadi sih Pak. Print-printan bisa Pak. Print apa? Misal mau ngeprint laporan langsung gitu. Bisa. Nah, kuesionernya di print. Oh, kuesionernya di print. Ya, boleh Pak. Boleh sih. Google Form-nya masih guna. Formnya Iya. di print. Untuk yang